Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Senin pagi ini tanggal 3 Oktober 2022. Kepada Bapak Ibu Saudara semua, setiap kita semua dicinta oleh Tuhan Yesus, diberkati. Biarlah berkat, rahmat, anugerah, kasih daripada Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Hari ini adalah Senin yang pertama kita memasuki di bulan Oktober. Sudah sebulan yang lalu saya ingat sekali pada hari Senin minggu pertama di bulan September. Saya katakan selamat hari Senin, hari minggu yang pertama, Senin pertama di dalam bulan September. Ternyata sudah sebulan yang lalu, karena saat ini sudah bulan Oktober. Saudara ingat, nanti catat ya. Nanti Senin bulan depan, bulan November, termasuk bulan Desember, termasuk bulan Januari 2023, waktu begitu cepat. Saya selalu berkata, selamat memasuki baik bulan November, Desember tahun 2022 adalah bulan yang terakhir di tahun 2022, dan selamat memasuki nanti Senin pertama di bulan Januari 2023. Berarti saya sudah katakan dulu, maksud saya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara semua selamat, dipelihara sama Tuhan, bisa melalui tahun 2022 dengan damai sejahtera di dalam berkat pimpinan Tuhan, dan juga kita selamat memasuki tahun yang baru 2023 nanti ya. Tapi nanti itu masih 3 bulan lagi kan. Tapi ngomong dari sekarang supaya betul-betul omongan sekarang menjadi nubuatan dan menjadi suatu kesaksian, dan betul-betul Tuhan akan mempertimbangkan, akan melihat dan mencintai, mengasihi Dia, mengasihi kita semua, akan menolong memelihara kita. Kita dipelihara sampai Tuhan Yesus datang kembali. Untuk itu firman Tuhan tema pada pagi hari ini yaitu doa dan puasa. Karena di kitab Esther ini, Esther karena saat ini mengalami suatu tekanan yang berat dari kejahatan si Haman. Dia minta kepada Raja Ahasuerus supaya nanti bangsa Yahudi akan dibunuh semuanya ini. Sedangkan Mordekai, Esther kan bangsa Yahudi ya. Ada pergumulan yang berat, saudara. Untuk itu Esther memerintahkan kepada seluruh bangsa Yahudi, Mordekai yang ada di kota benteng Susan, untuk berpuasa. Saya percaya karena Tuhan ada bersama kita, jangan lupa kita doa dan puasa dalam setiap pergumulan, karena itu perintah Tuhan. Karena Tuhan berkata di dalam Matius 17 ayat 21, saya mau bacakan saudara. Karena tema firman Tuhan berkaitan dengan doa dan puasa. Matius 17 ayat 21, demikian firman Tuhan. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Amin. Bentuk-bentuk kejahatan dari Haman, rencana-rencana jahat untuk membunuh bangsa Yahudi, itu diusir dalam nama Yesus melalui doa dan puasa. Karena apa? Kita dengan doa dan puasa berarti membangun hubungan dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, mari ada keamanan, ada keselamatan. Sesuai dengan pujian yang saya akan sampaikan, hanya dekat dengan Tuhan Yesus saja aku merasa tenang. Hanya dekat Tuhan Yesus saja aku tenang. Amin, haleluya. Daripada nyala keselamatanku, amin, haleluya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin, haleluya. Hanya dekat Tuhan Yesus saja aku tenang. Amin, haleluya. Daripada nyala keselamatanku, amin, haleluya. Hanya Dia Yesus gunung batuku, hanya Tuhan Yesus kota bentengku, haleluya. Aku tidak akan goyah selamanya, amin, haleluya. Dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3, pujian ini mengambil ayat firman Tuhan ini, yaitu hanya dekat Allah Tuhan
Tuhan Yesus saja aku tenang. Amin, haleluya. Daripada nyala keselamatanku, amin, haleluya. Hanya Dialah gunung batuku, hanya Dia kota bentengku, haleluya. Aku tidak akan goyah selamanya, amin, haleluya. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batuku, kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Tertulis di ayat 8. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat Tuhan. Curahkan hatimu di hadapannya. Allah Dialah tempat perlindungan kita, amin. Aku tidak akan goyah selamanya, amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamu kebesaran dan kejayaan, amin, haleluya. Kehormatan, kemasyuran dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punyamu lah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama yang sempurna. Terima kasih Bapa. Sucikanlah mulut kami, hati kami, pikiran kami. Kami mau baca firman Tuhan, haleluya Bapa. Kami butuh firman-Mu, kami lapar haus akan firman-Mu, amin, haleluya. Firman Tuhan sumber kebenaran, firman Tuhan sumber kemuliaan. Aku tidak akan goyah selamanya, amin, haleluya. Aku tidak akan goyah selamanya, amin, haleluya. Ampuni dosa kami, segala kesalahan kelemahan kami, ampun Bapa. Roh Kudus akan tuntun hidup kami, Roh Kudus akan pegang hidup kami di tengah-tengah dunia yang jahat ini Tuhan. Tapi Roh Kudus menguatkan kami. Hanya Dia Yesus gunung batuku, hanya Tuhan Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah selamanya, haleluya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya, amin. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhanku Yesus Kristus, Bapakku, sentralku. Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba menemu sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, karena Dia adalah gunung batuku, gunung batu kita, keselamatan kita. Dan kata firman Tuhan, percayalah kepada Yesus setiap waktu, amin.
Seperti pagi ini sebelum kita beraktivitas, mari kita datang kepada Yesus Kristus. Hanya dekat dengan Tuhan, kita merasa aman. Ya, firman Tuhan tema yaitu perlu doa dan puasa. Karena kalau kita lihat di sini, ada tantangan yang begitu berat untuk Mordekai, Esther, untuk seluruh bangsa Yahudi yang ada di kerajaan Ahasveros, saudara. Ya, karena kejahatan dari Haman ingin membunuh semua orang Yahudi. Karena Mordekai tidak hormat, ya, tidak tunduk hormat. Gila hormat itu Haman, saudara, ya. Makanya kalau kita sombong gila hormat, nggak laku di hadapan Tuhan. Lebih bagus kita rendah hati di hadapan Tuhan. Amin. Mari saya mau baca dalam kitab Esther pasal 4 ayat 1 sampai 17. Puji Tuhan selama satu pasal. Besok kita lanjutkan pasal yang kelima. Puji Tuhan, setelah Esther selesai ini kita masuk dalam Ayub, saudara. Setelah Ayub masuk kitab Mazmur. Kitab Mazmur adalah kitab yang paling tengah antar Kejadian sampai Maliaki. Aduh, bersyukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih kepada Yesus Kristus karena Dia baik senantiasa menuntun kita hari demi hari, langkah demi langkah. Kita baca kitab sudah semua hampir selesai, ya. Buktinya Perjanjian Baru sudah masuk kitab Wahyu, ya. Setelah kitab Wahyu selesai, puji Tuhan, Tuhan lanjutkan nanti kita baca kembali. Apakah Tuhan izinkan baca kembali, mengulang kembali dari Injil Matius, ataukah saya akan menyampaikan firman Tuhan berdasarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tema atau apapun, nanti biar kehendak Tuhan. Karena itu firman Tuhan, bukan firman pendeta, tapi firman dari segala firman datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Mari saya membaca kitab Esther pasal 4 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemanapun titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Esther memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannya lah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Maka Esther memanggil Hatta, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan bagi damai dia, lalu memberi perintah kepadanya, menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hatta mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkan kepada Hatta supaya diperlihatkan dan diberitahukannya kepada Esther. Lagi pula Hatta disuruh menyampaikan pesan kepada Esther supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hatta dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Esther. Akan tetapi Esther menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekai. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja meluluhkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Esther itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang-orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya.
baik waktu malam dan baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa. Demikian dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ayat 17 yang terakhir. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar di dalam kitab Ester pasal 4 ayat 1 sampai 17. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita terima tuh berkat Tuhan. Terima penyertaan, perlindungan, keselamatan yang sempurna datang dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat di sini berbagai macam pergumulan, saudara, ketakutan yang dialami oleh Mordekai, Ester, dan bangsa Yahudi. Kalau sudah ada ultimatum ketentuan undang-undang, saudara, oleh Raja Ahasuerus melalui si jahat Haman itu, bahwa nanti rencana akan dipunahkan, dihancur semua bangsa Yahudi gara-gara Mordekai tidak hormat kepada Haman. Cuma gara-gara itu, saudara. Jadi timbul kejahatan, berarti timbul kena suara bisikan iblis. Seperti contohnya Yudas Iskariot, kena bisikan iblis, dia mengkhianati Yesus, menjual Yesus. Akhirnya Yesus berkorban, rela mati untuk dosa kita semua. Tapi kalau kita lihat sini, kejahatan dari Haman. Tetapi saudara, ada rencana Tuhan. Bahwa setiap pergumulan kita hadapi, jangan lupa, kita ada Tuhan Yesus yang maha tahu, maha kuasa, maha segala-galanya. Dan ternyata Ester memiliki hati yang baik, memiliki hati yang cinta Tuhan. Digerakkan Roh Kudus, itu di dalam pergumulannya yang begitu berat, ambil keputusan untuk berpuasa. Saya percaya, berpuasa harus diimbangi dengan doa, karena firman Tuhan yang sudah saya bacakan tadi dalam Matius 17 ayat 21. Bila Bapak Ibu menghadapi pergumulan berat, menghadapi tantangan berat, jangan lupa doa dan puasa. Doa diberkati oleh Allah, dikasih oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, dilindungi, diberkati oleh Allah. Dan kalau kita puasa, mematikan daging kita. Dan kalau kita lihat di puasa yang sebenarnya, puasa Ester ini, saudara, tidak makan, tidak minum, betul-betul keinginan daging kita dimatikan. Tidak ada rasa lapar, Tuhan berikan kekuatan, kedagingan kita berani kita ambil puasa. Bayar harga, saudara. Bagi saya sebagai hamba Tuhan juga bisa, saudara. Kalau ada pergumulan berat, dengan cara apa? Doa dan puasa. Sebab di dalamnya ada kuasa Tuhan. Saya kasih ayat terakhir, saudara. Ya, ternyata kita lihat ya, besok kita lihat episode berikutnya. Kita baca Ester pasal 5, apa yang terjadi. Dan ternyata kalau bersama dengan Tuhan, sebagai terakhir, doa orang benar. Yakobus pasal 5 ayat 16b, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. Kita lihat bukti besok, saudara. Ester pasal 5, apa hasil berpuasa dan doa harap kepada Tuhan. Pasti ada pertolongan Tuhan yang dahsyat. Berarti hanya dekat Allah saja kita merasa tenang. Maka apapun di dalam dunia, selama kita hidup tidak terlepas dari pergumulan, seberat apapun serahkan kepada Tuhan Yesus. Dekatlah dengan Tuhan Yesus. Sebab sesuai dengan pujian tadi, hanya dekat Allah saja. Sebab terbukti, saya mau bacakan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Terbukti kuasa Tuhan yang dahsyat akan menyertai kita. Seberat apapun pergumulan kita, kalau kita berserah total kepada Yesus dan Tuhan turun tangan, maka kebesaran Tuhan akan dinyatakan. Mujizat Tuhan masih nyata akan kita alami dalam nama Yesus. Bila hari Senin ini, Senin yang pertama dalam bulan Oktober, adalah Senin yang penuh berkat Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan menyertai kita bersama. Amin. Hanya dekat Tuhan Yesus saja aku tenang. Amin. Haleluya. Daripada nyala keselamatanku. Amin. Haleluya. Hanya Yesus gunung batu. Amin. Hanya Tuhan Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah selamanya. Amin. Haleluya.
hanya dekat Tuhan Yesus saja, aku sangat damai dan tenang. Daripada nyala keselamatanku, amin, haleluya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selamanya, amin, amin, haleluya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya, amin. Terpujilah namamu Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari paling jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Jangan lupa hanya dekat dengan Tuhan Yesus bila perlu doa dan puasa, karena sentralnya Tuhan Yesus, sumber kekuatan, sumber pertolongan kita. Amin. Tuhan memberkati dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.